slot race. Slot race-nya kemarin aku kena 9916 baht, which is kalau dirupiahin dengan ketika start, ketika 3, 2, 1 go, lalu ada sambutan saut riut, ada trompet, ada musik, itu secara nggak sadar tuh kayak keluar air mata. Dan ya, ini mimpiku. I've been Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Di video kali ini aku mau nepatin janjiku, karena kemarin tuh banyak banget yang tanya di Instagram ataupun di YouTube tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk ikut race di Thailand. Jadi aku bakal jabarin selengkap mungkin sejauh yang aku keluarin dan sejauh yang aku tahu tentang apa aja dan berapa aja biaya yang aku keluarin buat ikutan race 100 kilo Doi Itanon by UTMB Thailand. Dan kemana-mana tonton sampai selesai, let's go. Sesuai janji, aku udah di depan laptop dan aku mau ngerinciin total biaya yang bakal kalian keluarin kalau kalian mau ikutan UTMB event di Thailand. Yang pertama, menurutku kalian harus registrasi pas early bird, pas harga lagi murah-murahnya. Karena yang paling mahal kalau kita ke Thailand itu adalah yang pertama slotnya, slot race-nya UTMB Doi Itanon itu, dan pesawatnya. Jadi kalau kamu misalnya daftar udah dari early bird, dari pertama kali buka, itu kan yang pertama kita dapat harga khusus, harga diskon dari slot itu sendiri. Yang kedua, ketika kita udah tahu kita bakal daftar, berarti kita bisa langsung registrasi, teman-teman. Nah, ketika registrasi itu kita juga bisa langsung cari pesawat, karena ya pesawatnya itu yang cukup krusial. Oke, aku bakal jabarin. Untuk yang pertama, slotnya itu sendiri aku langsung bikin oret-oretan aja biar teman-teman nyimak. Oke, total biaya yang dikeluarkan untuk Doi Itanon Thailand 100 km. Yang pertama, teman-teman, kita yang paling mahal itu adalah slot race. Slot race-nya kemarin aku kena 9916 baht, which is kalau dirupiahin dengan kurs sekitar 145-150 rupiah, 450 rupiah per baht, itu jadi sekitar 916 baht tuh IDR, jadi sekitar 4,1 juta rupiah. Bayangin, slotnya aja tuh segini, 4,1 juta rupiah. Gila nggak sih? Lalu yang berikutnya adalah biaya pesawat. Jadi pesawatnya ini aku memang udah cari sedemikian rupa yang paling murah, yang paling ringkas. Jadi aku nggak connecting dan aku start dari Jogja. Oleh karena itu, karena aku start dari Jogja, aku harus keluar biaya travel, teman-teman. Biaya travel Semarang Jogja PP itu sekitar satu kali jalan 210.000, berarti 210 kali 2, karena berangkat aku dari Jogja, aku pulang juga landing ke Jogja lagi, teman-teman, 420.000. Oke, lalu lanjut biaya pesawatnya. Detailnya aku udah hilang catatannya, cuman kurang lebih untuk pulang pergi per orang dari dari Jogja transit di Kuala Lumpur lalu landing di Bangkok itu sekitar 4 jutaan untuk pulang pergi. Kenapa aku harus ribet banget ya? Karena pada saat itu yang paling murah, aku naik AirAsia. Jadi aku ke Jogja dulu, dari Jogja
ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ada waktu sekitar 3,5 jaman. Kalian bisa main-main di airport. Airportnya cukup besar ya. Ketika aku dilihat jadwal ini aku cukup excited karena aku juga belum pernah ke Malaysia, desa banget ya. Jadi pengen ngerti kayak gimana sih bandara internasionalnya Malaysia di Kuala Lumpur gitu kan. Jadi ya udah aku pilih gitu. Terus yang nggak enaknya adalah dengan jadwal kayak gitu aku sampai di Bangkok tuh malam teman-teman. Aku sampai sekitar jam 9, setengah 10-an. Jadi ya capek, bener-bener capek. Lanjut, biaya Grab belum aku catat juga. Aku dari rumah ke tempat penjemputan travel ke kantor travelnya itu sekitar 20.000 sekali jalan. Aku berangkat dari titik yang sama, pulang juga titik yang sama. Berarti biaya Grab aku keluar 40.000. Lanjut, nomor 5 adalah ongkos kereta bandara. Jadi dari Jogja aku landing pakai travel ke Jogja, lalu ke airport itu aku pakai kereta bandara yang udah booking dulu, itu 20.000 sekali jalan. Berarti kereta bandara sekitar 40.000 pulang pergi ya teman-teman. Lanjut lagi, terus aku sampai di sana malam seperti yang kalian lihat di vlog. Aku tuh nyetir teman-teman, dan aku disewain sama temanku mobil itu rental, biayanya sekitar 2 juta untuk 5 hari. Berarti 5 hari berarti per hari 400.000 ya. Aku nggak ngerti, cuman menurutku itu murah karena lepas kunci. Biaya rental mobil 2 juta selama 5 hari. Nah, ini rental mobil ini aku kenyataannya di sana 2 orang. Jadi ini dibagi jadi 2 ya teman-teman. Sama dengan 1 juta karena kita sharing kan. Kalau semisal kalian berempat pasti lebih irit lagi, biaya ongkosnya cuman 500.000 doang selama 5 hari di sana. Dan prosedurnya ketika aku sampai di airport, aku langsung ke tempat kantor rentalan mobil, lalu sisiku ada sisi yang digesek, jadi kayak di open bill gitu teman-teman. Jadi kalau kita nanti ada melanggar sesuatu atau kita kena tilang atau apa, nah sisinya itu yang bakal berkurang. Jadi kalian hati-hati nyetir di sana. Cuman experience nyetir di Bangkok ke arah Chiang Mai itu enak banget, jalannya mulus, non tol tapi jalurnya ada 4, jadi mirip kayak di tol, bisa lari, sebenarnya bisa lari 120 150, cuman karena ketika aku nyetir aku lihat batas kecepatan sama kayak di Indo di 100, jadi aku nyetir sekitar 100-110 aja teman-teman. Nah itu biaya rental mobil. Ini adalah biaya per orang. Lalu lanjut, yang nomor berikutnya adalah ongkos bensin. Bensin itu gini. Bensin itu aku kurang lebih habis sekitar 1,5 juta untuk pulang pergi dan untuk jalan-jalan di sana di Chiang Mai, ke ambil respect, ke rest venue. Aku juga sempat ke Pattaya. Nah di Chiang Mai kita juga ada temen yang ikut, jadi untuk rental ini, untuk biaya bensin ini kita 1,53 dibagi 3 orang. Jadi biaya bensin adalah sekitar 500.000 per orang. Berikutnya, nah ini ongkos makan. Ongkos makan aku akan jabarin satu-satu. Ongkos makan. Yang pertama aku keluar makan ketika keluar uang makan ketika transit di Kuala Lumpur. Itu sekitar berapa ringgit gitu, pokoknya intinya satu orang tuh 100.000 makan di Kuala Lumpur dalam kurung transit sekitar 100.000. Lalu ketika sampai di Bangkok hari pertama, aku karena malam lapar aku langsung beli makan hari pertama Bangkok di Sevel itu aku habis sekitar 25.000 rupiah. Jadi makanan di 7-Eleven-nya Bangkok tuh ya 7-Eleven-nya Thailand lah ya, sekitar 25 sampai 50 baht. Berarti kalau dikaliin, kalau 50 baht itu yang paling mahal sekitar 22.000. Ya 22.000, 50 baht itu 22.000. Jadi makan di Bangkok tuh emang murah
Ini aku habis 25.000, anggap aja ya, plus minum. Oke, lalu kita hitung makan di Chiang Mai. Aku di Chiang Mai itu 3 hari. Anggap aja, ini detailnya sih aku nggak terlalu rinci ya, cuman kita anggap aja aku makan 30.000 per hari. Sorry, 30.000 per makan, dan kita satu hari itu 3 kali makan. Berarti satu hari kita habis 90.000 ya. Makan di Chiang Mai 3 kali sehari, A 30.000. 3 kali sehari selama 3 hari, A 30.000. Berarti per hari 90.000 dikali 3 dikali 9 sama dengan 270.000. Ini untuk ongkos makan di Chiang Mai. 270.000 selama 3 hari. Oke. Lalu aku sempat satu hari makan, satu hari di Bangkok dan makan satu hari di Pattaya. Ini di Pattaya dan di Bangkok kurang lebih 150.000 per hari. Jadi sekitar 300.000 untuk di Bangkok dan Pattaya. Jadi teman-teman, di Bangkok dan Pattaya itu karena yang satu Bangkok kota besar, kota metropolitan kayak Jakarta gitu, dan Pattaya adalah kota wisata. Jadi rate harga segalanya itu lebih mahal. Jadi ya walaupun masih tergolong murah ya, dibandingin Indonesia masih 11-12. Cuman kalau kita di Chiang Mai itu kita bener-bener 20.000 rupiah tuh bisa makan yang proper di rumah makan, bukan warungan ya, di rumah makan. Jadi kalau kalian maksudnya pokoknya kalau di Thailand tuh ongkos makan tuh nggak terlalu gede teman-teman, cukup oke lah. Dan kalau kamu mau ngirit dengan 30 baht dengan sekitar 117.000 rupiah, kamu tuh bisa makan di 7-Eleven. Tapi kan itu kan anget-angetan ya, nggak sehat, nggak oke lah, nggak well. Oke, lanjut. Ongkos berikutnya adalah ini adalah ongkos hotel. Nah, ongkos hotel hotel ini mix sekitar 300 sampai 450 ribuan. Yang lebih mahal tentu ada di Bangkok dan ada di Pattaya. Cuman kita gebuk rata aja, kita pakai hotel standar yang cukup oke itu 400.000. Dan kita di sana 5 malam. Berarti 400.000 kali 5 sama dengan 2 juta. Dibagi 2 orang, karena kalau nginep di kamar kan pasti 2 orang ya. Dibagi 2 sama dengan berapa nih? 1 juta rupiah. 1 juta. Ini ongkos hotel per orang. Selanjutnya kepencet. Nah, ini adalah biaya-biaya yang pasti bisa kita hitung. Selain itu, kita juga bakal ngeluarin ongkos atau biaya untuk toilet. Biaya toilet tuh kisaran 3-5 baht di toilet umum ya, kalau kita lagi di night market atau di pasar gitu. Lalu biaya jajan, biaya tempat wisata. Kalau kalian masuk ke tempat wisata itu kemarin sekitar 50 baht. Lalu biaya kopi, mungkin kalau kalian ngopi, kalau enggak juga nggak masalah. Lalu biaya belanja atau oleh-oleh. Ya, ini aku udah rinciin. Cuman intinya aku mau ngomong bahwa dari angka ini kita bisa ngitung totalnya teman-teman. Total, berarti totalnya 4,1 gini 4.100.000 tambah biaya travel 420.000 tambah biaya pesawat 400.000 tambah biaya Grab 40.000 tambah kereta bandara 40.000 tambah biaya rental mobil 1 juta tambah biaya bensin 500.000 tambah ongkos makan 100.000 tambah
makan 1 hari di Sevel tambah makan di Chiang Mai 270.000 tambah makan di Bangkok dan Pattaya selama 2 hari tambah ongkos hotel 1 juta tambah udah ya udah, karena tadi pulang ke Indo udah termasuk ya, sudah, ini sudah semua di luar biaya toilet, di luar biaya tempat wisata kalau kamu ke tempat wisata, di luar biaya kopi dan parkir di Chiang Mai totally free. Di mall, aku sempat ke mall, di tempat wisata, di pinggiran jalan itu free, jadi parkir kita nggak ngeluarin duit. Oke, jadi kita hitung berapakah biayanya, aku pakai kalkulator. Oke guys, sudah aku total semuanya dan keluar angka segini. Total semua 11.795.000 untuk 1 orang. Untuk ukuran aku ikut kategori 100 kilo dengan harga non early bird dan dengan tiket 4 juta. Kalau semisalnya dikurangin harga slot ya, dikurangin harga slot berarti kita bisa keluar dengan angka 7,7 juta. Kalau semisal kalian dapat harga early bird itu bisa dikurangin sekitar 1 jutaan jadi 3 jutaan, jadi berkurang lagi 1 juta sekitar 10 juta. Terus kalau mau lebih ngirit lagi, mobil itu bisa berempat, jadi untuk rental mobil masih bisa berkurang 1 juta dan biaya bensin berkurang 500.000, jadi berkurang lagi 1,5. Jadi ya inilah biaya yang aku keluarin. Cuman minimal maksudku kalau teman-teman mau ke sana, yang aku rasain adalah yang paling mahal itu biaya slot race-nya dan biaya pesawatnya. Makanya aku tadi di awal aku ngomong, ketika kamu udah fix pengen ikut doi Itanon, berarti kamu langsung daftar ketika early bird, lalu kamu langsung bayar, lalu kamu langsung booking pesawat dan hotel. Hotel juga kalau kalian jauh-jauh hari pasti lebih murah teman-teman. Ya, beginilah. Ini 11,7 juta ini relatif jauh lebih murah daripada nanti kalau semisal aku punya cita-cita atau aku berangkat ke UTMB di Chamonix. Itu total kata teman-teman tuh habisnya sekitar 40 jutaan. Jadi ini uang dari mana? Cuman buat lari. Tapi kadang gimana ya? Vibes-nya tuh beda teman-teman. Kita ikut race internasional dengan peserta ribuan yang mayoritas orang dengan bahasa yang kita nggak kenal tuh, vibes-nya tuh keren banget. Ketika start, ketika 3, 2, 1 go, lalu ada sambutan saut riut, ada trompet, ada musik, itu secara nggak sadar tuh kayak keluar air mata. Dan ya ini mimpiku, selagi badanku bisa, selagi ada dana, selagi kakiku kuat, ya kapan lagi. Karena kita nggak ngerti, kita nanti makin umur makin tua, kita nggak bisa ngerasain. Kita juga kerja cari uang juga, ya nggak ada salahnya kita nikmatin dengan cara kita masing-masing. Buat kalian mungkin uang segini sih nggak ada apa-apanya, cuman kalau buat aku 11,7 juta ini lumayan banyak ya. Tapi balik lagi, ini hobi dan suatu saat aku harus bisa lari di Prancis, di Chamonix, di UTMB. Aku nggak terlalu minat buat World Major Marathon. Ya kalau suatu saat ada kesempatan di sana aku mau, tapi untuk sekarang aku pengen banget lari di UTMB. Jadi buat teman-teman semua, itulah kisaran harganya. Semoga ada pencerahan, semoga teman-teman yang punya impian lari di race internasional bisa segera terwujud. Yang punya impian UTMB ini rada berat karena setelah lulus dari UTMB di Thailand ini, tiketnya ini harus aku daftarin lagi dan masih diundi. Peserta tuh diundi semua teman-teman, karena slot di Chamonix mungkin nggak banyak. Cuman ya kita nggak tahu, pokoknya berusaha dan daftar aja, sisanya kita serahkan kepada yang kuasa. Oke, mungkin sekian untuk kali ini. Semoga mencerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye-bye.